Laga Persib versus Arema baru saja selesai dan ini merupakan laga dominasi tanpa ketajaman versus disiplin total tambah kemampuan kiper level. Ya, kalau kita melihat pertandingan ini secara jernih, ini bukan sekedar hasil imbang 0-0. Laga yang menunjukkan dua pendekatan taktik yang saling bertolak belakang, sama-sama berhasil sebetulnya dalam menjalankan rencana masing-masing. Sobat-sobat Papatola Football, sebelum kita lanjutkan review match laga Persib Bandung versus Arema, jangan lupa untuk kalian like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik, sobat. Kita mulai saja. Persib Bandung tanding di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion GBLA, full stadion ya. Kami pendukung foto. Bojan Hodak menurunkan formasi 4-3-3 di mana dia mempercayakan Rio, Mark Locke, Tom Hai dan Gui Kochea untuk isi lini tengah, dan di depan ada Erguinho, Andre Jung dan juga Baros. Kalau dari sisi ini tujuannya jelas ya, bagaimana Hodak ingin lakukan kontrol bola, overload di half space, juga serangan bertubi-tubi dari sayap dan juga second line. Tapi Marcos Santos punya kecerdasan untuk merespon keinginan dari Bojan Hodak. Arema memainkan formasi 4-4-2 dengan dua blok yang rapat, ya, low block, dan kemudian mengandalkan transisi cepat ke depan, ya, counter attack. Dan ini bukan hanya sekedar bertahan ala Arema, tapi juga memang merupakan setup untuk membuat lawan frustasi. Kalau memang Arema ingin bertahan total dan juga counter attack, tapi mereka punya dua striker, Isius dan Gaby, yang jadi outlet saat transisi. Skillnya rapat dan garis bertahannya rendah, serta ya klasik lah, parkir. Jadi kelihatan dari awal memang Persib ingin mengontrol permainan dan Arema ingin menghancurkan ritme. Ya, kalau memang itu yang terjadi, pertandingan harusnya berjalan menarik dong. Ya betul, pertandingan berjalan menarik. Papatola menikmati sebenarnya aliran-aliran bola dimainkan oleh Persib, build up serangannya, ya kan. Kemudian transisinya menarik sebenarnya. Ball possessionnya kalau tidak salah 64% berbanding 30%. Dan shootnya 11-2. Dan shoot on targetnya kalau tidak salah Persib itu ada 6 versus adalah ya, kalau Arema nggak ada shoot on targetnya. Ini skornya tetap 0-0. Ini kenapa nih tetap 0-0? Itu tadi finishing dari Persib tidak efisien ya, inefisiensi tangan Persib. Terus kemudian organisasi defensifnya Arema itu memang sangat-sangat bisa, ditambah kegilaan performanya si Gary. Makin gila lagi. Tangannya gila ditambah kipernya makin. Kalau kita mereview lagi babak pertama, Persib itu sebetulnya sudah gaspol ya. Dan Arema sudah mengambil posisi bertahan total. Jadi sejak menit awal Persib langsung gas. Bahkan di menit ketiga itu kalau tidak salah ada peluang Andre Jung dari asisnya Berguinho. Dan lagi-lagi Lucas Frigeri yang selamatkan gawang Arema. Jadi kalau dari sini kelihatan sebenarnya polanya ya. Persibnya build up rapi, crossing, dan cut inside dan shooting. Nah Arema patternnya, polanya adalah blok rendah, kemudian tunggu ada yang salah dari pergerakan pemain Persib dan lakukan counter. Problemnya adalah bagi Persib finishingnya nggak klinis. Decision making di final third itu terlalu terburu-buru. Ada peluang Baros rebound gagal. Tangan Locke, Gui Kochea overhit ya. Jadi secara struktur Persib bagus, tapi secara eksekusi kurang dingin aja nih sebenarnya. Polanya berulang sebenarnya ya, build up rapi, final third masuk, tapi ada juga kesalahan-kesalahan shooting dari Persib yang dari posisi yang tidak ideal. Jadi crossingnya banyak tapi tanpa variasi penetrasi cutback.
Nah, kalau Arema merespon itu bertahan dengan 4-4-2 yang sangat kompak, jadi jarak antar lini rapat tidak terpancing. Nah, di sini mereka berhasil nih jaga kedisiplinan ya, dan posisi, kedisiplinan dalam mengambil keputusan, pancing dia dengan pressing tinggi. Jadi sengaja aja mereka kasih Persib bola tapi ruangnya ditutup. Ya biar aja kalau mau passing-passing di daerah sendiri silakan aja sih. Gitulah kira-kira Arema ini ya. Nah, di babak kedua tekanan memang meningkat tapi tetap buntu ini. Nah, kalau tekanan Persib nggak turun sama sekali, bahkan makin agresif. Ada umpan Tom Hai, Goicoechea hampir jadi gol itu. Ada gol yang sempat dianulir ya, offside. Tapi momen krusialnya secara mental biasanya timnya drop. Tapi Persib tetap menekan. Pergantian pemain kalau tidak salah di menit 74 ya, ada Adam Alis masuk. Sebenarnya sudah menambah kreativitas. Kemudian bersamaan juga masuknya Beckham Putra. Jadi dua hal yang diambil oleh Bojan Hodak dengan masuknya Adam Alis dan juga Beckham Putra ini, bagi dia dengan masuknya Adam Alis ini untuk menambah kreativitas, masuknya Beckham Putra ini untuk menambah agresivitas. Berhasil. Berapa kali tusukan-tusukan crossing Beckham Putra, kemudian Adam Alis juga switch play-nya juga lumayan bagus. Tapi Arema tetap disiplin aja. Mau siapapun masuk silakan katanya. Mereka tetap dengan blok yang compact ya, tidak terpancing keluar dan clearance-nya juga aktif. Meskipun Persib kuat di struktur tapi memang tetap lemah di eksekusi. Faktor kuncinya mau tidak mau harus kita akui adalah Lucas Frigeri. Jujur, Lucas Frigeri mainnya gila. Man of the match. Di Arema punya tembok yang hidup di bawah Mistar. Waktu si Arli Jung ya, Andre Jung ya di awal. Steph Baros, Bon, Steph Beckham 1 lawan 1 ya, yang begitu krusial di injury time. Kalau misalnya ini gol udah berapa ini? Udah 2, 3. Itu tadi, Frigeri menjadi pembeda utama dan meskipun memang Arema tidak kelihatan greget untuk cetak gol, tapi paling tidak ternyata misi mereka mencuri 1 poin itu berhasil. Apa dampak taktiknya? Kita lihat taktikal yang mendalam. Kenapa Persib mandek? Itu tadi, low block Arema terlalu dalam, nggak ada ruang sama sekali di belakang garis defense, nggak ada. Betul-betul jaga. Minim variasi serangan ya, terlalu sering crossing, long shoot ya kan. Dan juga anehnya Andre Jung, Baros, Erwinho malam ini insting pembunuhnya nggak keluar sama sekali. No killer instinct. Block dan Hai juga kesulitan nih progresi di tengah. Jadi mereka sebagai central cohesionnya ya, harusnya Klok dan Hai ini yang jadi atur ya, atur permainan. Tapi malam ini mereka agak kesulitan. Bukan gagal ya, tapi agak kesulitan. Tidak terlalu mulus. Ini yang membuat kenapa Arema berhasil ya, formasi 4-4-2, rapat sepanjang laga, transisi cepat walaupun jarang sebenarnya, dan mereka masih ada ancaman lah ya, 1 atau 2 shoot. Tapi game manajemen mereka ini temponya patahkan ya, dan yang dimainkan oleh Persib itu dipatahkan. Samping juga tentu penampilan gemilang performa malam ini. Jadi secara klasemen memang Persib masih di puncak 66 poin, Borneo 63, tapi ingat besok Borneo main lawan Semen Padang dan Borneo jadi tuan rumah. Jika Borneo menang poin jadi 66 sama-sama 66 ya. Dan jika Borneo seri selisih 1, bahaya. Jika Borneo kalah ya tetap terjaga 3 poin, tapi akan sangat-sangat mustahil lah ya Semen Padang bisa ngalahkan Borneo di kandang. Jadi ini warning keras nih buat Persib, yo. Kita kan rencana mau hat trick nih. Ayo. Nah, udah. Pertandingan berikutnya minggu depan tekan 3 poin lagi ya. Oke sobat-sobatku, Persib memang menguasai pertandingan tapi Arema menguasai cara bertahan. Di dalam sepak bola, efisiensi selalu lebih berbahaya daripada dominasi. Terima kasih sobat yang sudah menyaksikan. Itu dia review match analisa taktikal antara Persib versus Arema FC.
yang berakhir dengan 00 kacamata. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komen-komen terbaik di video-video Papa Tolap. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobatku.